Tapi kalau saudara lagi di dalam keadaan yang tidak nyaman, puji Tuhan, tangkap sesuatu yang dari Tuhan hari-hari ini. Kalau saudara yang hari ini lagi nyaman, saya doakan supaya tidak nyaman. Bilang amin. Aminnya kayaknya terpaksa gitu ya. Amin, yes saudara ya. Yang pertama, pohon korma itu tumbuhnya nggak lasim, tidak seperti pohon-pohon yang lain. Makanya dia menjadi pohon yang diambil contoh dalam Alkitab. Yang kedua saudara, pohon korma itu berakar di masa yang sulit. Ya, korma itu tumbuh di daerah Timur Tengah. Waktu dia ditaruh bijinya saudara, ya itu dia ditumpuk pakai batu besar. Supaya tujuannya apa? Biar tunasnya ini nggak langsung naik ke atas. Jadi karena dia mau bertumbuh ke atas terhalang, akarnya itu yang tumbuh ke bawah. Orang Kristen sukanya langsung tumbuh ke atas. Biar pengen cari nama, cepet terkenal, biar orang cepet tahu. Saya pelayanan di satu gereja di Jakarta, dia bilang, Bu Debbie, saya ini sebenarnya sudah MTH. Oh iya Pak, iya, tapi saya di gereja sini tidak dikasih kesempatan khotbah Bu, jadi jam terbang saya sedikit. Nah Ibu Debbie bisa terkenal kan karena jam terbangnya sudah banyak. Saya bilang, Bapak mau jadi pendeta atau jadi pilot? Kenapa Bapak nggak sekolah penerbangan Pak? Supaya jam terbangnya tinggi. Makanya orang bilang kalau bicara jangan terlalu tinggi, nanti tabrakan sama pesawat bibir. Tapi orang Kristen maunya cepat-cepat tumbuh ke atas, naik. Nggak bisa. Kalau saudara mau jadi orang benar, buang itu semua. Jangan kepengen langsung dilihat manusia. Jangan kepengen langsung disanjung manusia. Biarkan Tuhan yang menyanjung kita, biarkan Tuhan yang memuji kita. Karena Alkitab berkata bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan. Nggak penting pujian manusia, sudah nggak penting. Kenapa? Manusia di depanmu dia puji, di belakang langsung. Tapi di depan luar biasa dahsyat. Makanya saya sekarang belajar, nggak usah terlalu minta mau dihargai, mau dihormati, ndak usah. Ngapain kita nih minta penghormatan manusia? Kita nggak berkenan sama Tuhan. Tapi ketika kita cari penghormatan Tuhan, ya maka kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Saya baca status kemarin seseorang di Facebook. Gara-gara Natal kemarin saya omongin aja di sini, nggak apa-apa saudara. Natal Bamak bikin hilang damai sejahtera. Orang mau duduk di kursi depan, diusir suruh pindah ke belakang. Katanya itu untuk pendeta. Kalau gitu biar dihormati, jadilah pendeta kau, supaya kau dihormati. Please saudara ya. Ayo kita mengerti, banyak orang Kristen aneh. Semua itu sudah diatur di Alkitab. Ya makanya kita ini nggak usah cari penghormatan manusia. Kenapa banyak orang berantem, banyak orang kecewa? Karena cari dihormati. Nggak penting penghormatan manusia, yang penting Tuhan yang puji kita. Saat engkau merendahkan diri, Tuhan yang akan meninggikan. Ya nggak usah sombong saudara. Mari kita belajar jadi orang yang biar Tuhan yang puji kita. Kita belajar saudara. Bukan karena kayanya, bukan karena terhormatnya. Ya Tuhan itu suka. Nah tapi saudara, manusia rata-rata kita ini pengen langsung tumbuh ke atas. Kenapa pohon korma dijadikan contoh? Ditekan pakai batu besar supaya tidak bisa tumbuh ke atas. Dia tumbuh ke bawah, berakar untuk apa? Cari sumber air. Ketika saya diproses Tuhan bertahun-tahun, puluhan tahun, tidak ada yang kenal siapa Debbie Basir itu siapa. Tidak ada yang tahu.
Tapi waktu Tuhan mengangkat saya, orang bicara, siapa itu Debbie Basir? Cuma top gara-gara YouTube. Orang dari mana? Karena mereka tidak lihat ketika saya proses berakar ke bawah. Setelah akar kita kuat, kenapa pohon korma itu saudara bisa tumbuh di padang pasir? Itu kalau datang badai semua pohon tercabut. Pohon korma bertahan. Biar badai datang mungkin dia jadi miring gini saudara. Habis itu dia balik ulang. Enggak jatuh dia. Kenapa? Akarnya itu kuat. Orang bisa menjatuhkanmu, orang bisa memfitnah kamu, orang coba menghancurkanmu. Enggak apa-apa. Mungkin kelihatannya kamu gini, habis itu wung. Sebab engkau berakar kuat di dalam Tuhan. Saya ini mengalami fitnahan, mengalami omongan, saya cuek aja. Tuhan yang tahu hidupku. Orang gak tahu, makanya Deb, saya dengar orang ngomong gini loh tentang kamu. Nggak apa-apa, itu haknya dia, mulutnya dia. Emang kita bisa sumpel mulut orang? Nggak bisa. Bagian kita, bagaimana kita berespon sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Nggak usah sombong, nggak usah cari dihormati. Ya apalagi kita berpikir mungkin karena merek yang kita pakai, baju yang kita pakai, orang hormat sama kita. Enggak. Jangan saudara. Biar Tuhan yang hormati kita. Mencari penghormatan manusia itu sia-sia. Kalau di Jakarta, di kota-kota besar, kita lihat orang pakai barang bermerek saudara untuk dapat penghormatan dari manusia. Saya tuh kemarin di pesawat tiba-tiba nangis saudara. Saya nonton film kan di pesawat, ya karena lama penerbangan ke sini saya putar film Crazy Rich Asia. Nonton film itu memang hedonnya hedon. Semua barang bermerek, orang lewat itu iklan kayak toko. Bajunya LV, tasnya ini, pokoknya dia jalan itu iklan berjalan saudara. Saya tuh lihat film itu tiba-tiba saudara. Jadi sebelum kesini itu saya ditelepon sama jemaat Mesbah Doa. Mereka mengasihi saya, ibu ulang tahun kan kemarin, saya ini tergerak beliin ibu sepatu. Jadi ibu ke Plaza Senayan, ibu ke sana, ibu ambil aja ibu masuk di toko LV. Ibu ambil sepatu, saya sudah titip di situ. Nomor 40, ibu coba, cocok, ibu bawa pulang. Nanti ibu ketemu sama mbaknya namanya ini. Saya datanglah ke LV saudara di Plaza Senayan ya. Agak gugup juga, saya bilang sama suami sama anak-anak saya, aduh masuk di LV itu tampang saya begini lagi. Orang masuk di LV itu gak sembarang saudara. Saudara baru mau dekat-dekat tokonya sudah dilirik sama security. Saya seumur-umur di Jakarta belum pernah masuk ke tokonya LV saudara. Baru sama ibu itu. Saya datang antri. Jadi itu toko gak boleh banyak orang di dalam. Hanya boleh 5 apa 6 orang. Itu pun yang sudah pesen. Yang belum antri. Jadi orang itu antri di depan berdiri pakai garis saudara. Saya datang ketemu security-nya. Mas saya udah mau coba sepatu. Oh udah janjian sama siapa bu? Sama mbak ini. Mari bu. Jadi saya lewatin yang antri. Dipikir saya member. Padahal cuma karena ada pesan. Ya udah saya coba sepatu saudara. Ini loh sepatunya ini loh. 16 juta ini. Kemarin saya mau pakai, Glenn bilang, tante hati-hati loh banyak tai sapi di Palu. Saya bilang teh apa-apa, nanti lap lagi no. Ya 16 juta, bajalan jadi begini. Saya masuk saudara, saya coba gimana pas bu? Pas, muat, oke itu aja ya. Tiba-tiba saya lihat ada tas di situ, warna putih, saya seneng. Daging saya bicara, bolehlah beli. Kamu kan juga udah punya uang, nggak apa-apa lah. Orang kamu udah berkati gereja-gereja bangun itu transfer sekali transfer 50 juta, 100 juta.
Nggak apa-apa lah, beli satu lah buat kamu. Saya tanya, Mbak, tasnya berapa ya? Oh ini ya Bu, 65 juta. Saya udah mau gesek kartu saudara, ATM saya sudah mau ambil 65 juta ya, iya. Mau gesek, ada suara di hati saya, beli bata sama semen buat buat gereja di desa. 65 juta itu sudah jadi satu gereja daripada kamu pakai itu tas. 65 juta cuma untuk kesombongan dan harga dirimu. Saya ini mau beli tas LV itu bisa saudara, bisa, sangat bisa. Tapi saya bersyukur masih ada Roh Kudus yang ingetin. Karena apa? Kita nih kalau pakai barang bermerek jalannya jadi beda. Bener. Kalau nggak bisa jaga hati, ini saja saya tiap pakai 16 juta ya. Baru kemarin Pak Yo kasih turun, saya hampir jatuh di trotoar kan. Begitu turun kepleset sepatu saya bunyi krek, aduh lecet ini. Jadi begitu saudara. Pakai barang mahal tuh jadi begitu. Makanya kalau nggak bisa jaga hati jangan. Tapi saya lihat di Palu ya, orang pakai baju tas LV semua ya. LV suka sih. Ya. Jangan pakai ke luar negeri, itu nanti digunting kalau palsu saudara. Tapi saya melihat saudara, benar kita ini mau apa yang mau disombongkan? Jangan, mari kita berdoa supaya perkenanan Tuhan. Pohon kurma itu nggak langsung tumbuh ke atas, ditaruh batu. Kadang-kadang Tuhan perlu taruh batu di hidup kita. Batunya apa? Difitnah orang. Saya pelayaran sama suami ke Amerika, udah bangga banget kita. Mau sombong kan? Bangga, kenapa? Dikasih kelas bisnis, kelas Qatar. Ya, Qatar itu sekali terbang 50 juta, PP satu orang saudara. Ratusan juta kita berangkat. Mau sombong, di sana diizinkan Tuhan naik private jet. Kayak sehari ini sama Reno Balak. Reno Balak. Ya. Tapi baru mau sombong, dikasih batu sama Tuhan. Saya dipanggil pendetanya, Bu, saya ini dapat WA dari seorang di Jakarta, pendeta juga. Nih WA-nya Ibu baca. Kenapa kamu izinkan Debbie Basir khotbah di gerejamu? Itu suaminya dulu pernah nyuri keyboard di gereja saya. Suami saya dituduh nyuri keyboard. Itu fitnahan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi saya tahu, terima kasih buat batu ini Tuhan. Mengingatkan kita supaya jangan sombong. Kita pulang ke apartemen, saya ajak suami saya gandeng tangan. Terima kasih untuk fitnahan yang begitu hebat. Tuhan, saya kirim itu bukti chattingan ke salah satu teman saya di Jakarta. Dia bilang, Bu, perkarakan Bu. Pakai pengacara, udah kebangetan orang ini fitnah, nggak ada buktinya loh Bu. Saya bilang nggak usah, biar dia berurusan dengan Tuhan. Bukan bagian kita. Tapi itu jadi batu, biar kita ini nggak sombong. Seringkali ada batu-batu yang Tuhan terletakkan biar kita tuh nggak cepet gini loh. Waktu gitu sadar lagi, ke bawah lagi berakar saudara. Pohon kurma itu menjadi pohon yang sangat bahkan bermanfaat dan berkhasiat. Kalau orang lemah di padang pasir, saudara yang pernah ke Israel, yang belum ke Israel nanti siapkan uang, kita berangkat nanti setelah karantina dipersingkat. Nih saya udah banyak sekali yang mau daftar berangkat, tapi di Jakarta masih karantina. Kita kalau ke Israel itu kita ambil kurma kalau sarapan pagi, ya dia punya guide bilang bawa kurma ya taruh di plastik, bawa di tas. Kenapa? Kalau di jalan pusing, kurang air atau tiba-tiba energinya berkurang, makan satu kurma akan bikin tambah bersemangat. Kalau saudara menjadi pohon kurma artinya apa? Saudara bisa menjadikan orang lain itu bersemangat. Hidupmu akan berdampak bagi banyak orang. Jangan sampai orang lagi bersemangat lihat saudara langsung hilang semangatnya. Tapi mari kita menjadi seperti pohon kurma
yang menjadikan orang lain bisa bersemangat ketika melihat hidup kita, mendengar pengajaran kita. Saya bersyukur ada begitu banyak orang kesaksian, Bu, saya nggak jadi cerai sejak saya dengar khotbah-khotbah Ibu, iman saya bangkit. Kemarin saya ketemu sama satu jemaat orang Palu. Dia bersaksi, Bu Debbie, saya Ibu Marta yang sering WA Ibu dulu itu loh. Dalam hati saya, oh ini tuh Ibu Marta itu yang WA saya terus. Tiap hari dia WA saya, saudara. Bu, anak saya kerasukan, Bu, bagaimana ini, Bu? Saya bilang, Ibu, saya enggak bisa tolong Ibu ya. Ibu cari Tuhan. Jangan cari saya jauh. Ibu bangkitkan iman Ibu, layani anakmu yang kerasukan. Nanti malam dia WA lagi, Bu, ini anak saya gini-gini. Ibu cari Tuhan. Saya pelayanan di Solo, dia telepon, Bu, jadi saya mesti bagaimana? Cari Tuhan, jangan cari saya, Bu. Ibu orang terdekat dengan anak ibu, ibulah yang bisa melayani dia. Karena orang kerasukan tuh bolak-balik lagi. Kalau dia belum ini, datang lagi setannya, malah ajak 7 roh yang lebih jahat. Jadi ibu harus bangkitkan iman ibu. Lalu dia bilang gini, kemarin dia ketemu saya, Bu Debbie tahu nggak, Bu? Tadinya saya itu kepahitan sama ibu. Terus saya bilang, Ibu pikir cuma ibu? Saya juga kepahitan sama ibu. Sasadiki batel. Bu, saya ingat ibu pernah yang sangat memberkati saya ketika ada suami istri minta didoakan anaknya mau balik ke Amerika, suruh ibu tumpang tangan. Dia bilang, saya ingat ibu ngomong, Bapak Ibu, saya tidak akan tumpang tangan sama anak Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang harus tumpangkan tangan ke anakmu, bukan saya. Dia bilang, saya ingat itu, Bu. Di situ iman saya bangkit. Oh, berarti saya yang harus memang layani anak saya. Dia bangkit, dia perkatakan, iblis, engkau tidak bisa mengintimidasiku. Aku telah dibeli oleh darah Yesus. Masa laluku, semua dosa-dosaku sudah diampuni di atas kayu salib. Karena firman Tuhan berkata begini-begini, dia baca Alkitab, lancar, saudara. Akhirnya iblisnya kelepek-kelepek, saudara. Cuma dilawan dengan firman. Lalu akhirnya ketika dia berperang, dalam nama Yesus, aku bakar engkau. Roh yang bukan dari Tuhan, menggelepak-gelepar anaknya, akhirnya pingsan. Habis itu anaknya sadar. Dan sampai hari ini tidak pernah kerasukan lagi. Saudara, kita semua diberi kuasa oleh Tuhan, ya, untuk kita ini menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Lalu saudara, Alkitab berkata pohon kurma itu dia kuat, tidak gampang jatuh, tidak gampang. Dan bukan cuma itu, makanya ayatnya tadi berkata, walaupun engkau sudah sampai tua, engkau tetap berbuah untuk menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya bilang, Ibu, kalau saya yang doakan anak ibu kan gak bisa cerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Tapi sekarang saya dengar kesaksian ibu, betapa dia memuji Tuhan karena dia ngalami sendiri. Dia alami Tuhan sendiri, dia lihat kuasa Tuhan sendiri, dia berperang sendiri. Kalau saya yang doakan, ibu akan ngomong, ih didoakan Bu Debbie, mana Tuhannya? Tapi ketika ibu mengalami sendiri, ibu bisa berkata, Tuhan itu dahsyat. Bukan hanya pendeta yang diberi kuasa, Bu, tapi ibu ketika engkau mau jadi orang benar, Tuhan berikan engkau kuasa untuk berdampak. Keluarga demi saya bersyukur ini sekarang ini lewat mesbah doa. Orang-orang Kristen, saudara, mereka yang dulu tidak pernah tahu tentang pelepasan karunia roh, sekarang mereka dibangkitkan. Dari Manado, Bu, saya ini gereja bukan karismatik, Bu, kita dari gereja Protestan, Bu, saya tidak pernah mengalami begini. Ponakan saya kerasukan, Ibu Debbie, bagaimana? Ambil minyak, taruh di piring, doakan jadi minyak urapan. Ibu berperang sekarang. Bagaimana caranya? Perkatakan firman dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh yang bukan dari Tuhan, akhirnya satu keluarga. Saya bilang, jangan kau cekik itu ponakanmu. Kan kadang orang kalau udah takut kerasukan malah dicekik, dalam nama Yesus, mati malah, saudara. Ya, ibu tidak usah takut, nomor satu. Tapi ibu layani. Mereka layani. Dia telepon saya, Bu, baru kali ini saya mengalami sendiri Tuhan. Saya bersyukur ibu mengajarkan kami untuk cari Tuhan. Jangan cari pendeta. Emang saya bisa bikin apa sama saudara? Jangan suruh saya yang berdoa, saudara yang berdoa. Apalagi doa buat suamimu. Jangan titip sama saya doa buat suamimu. Dan mungkin saya mau berdoa buat suamimu, itu laki-lakimu sendiri. Ya, mungkin saya mau menangis buat suamimu. Tuhan berkati Joni, Tuhan.
Kita pepai tua dengar, siapa itu Joni? Orang rumah tangga ancor cuma gara-gara kita berdoakan kampe laki itu. Tidak saudara. Berdoa sendiri waktu engkau dengan cinta. Saya kan tidak cinta sama Joni, saya cinta sama Daniel. Jangan berdoa buat suami orang, jangan berdoa buat istri orang. Doakan sendiri, datang sama Tuhan supaya engkau mengalami Tuhan. Jadi orang benar. Ayo buka paradigma kita di hari-hari ini saudara. Ya, pohon kurma sekalipun dia sudah mati, pohon kurma ya udah mati nih ya. Para musafir itu kalau lewat di padang gurun kehabisan air, mereka lihat sisa-sisa batang pohon kurma yang sudah mati di mana. Mereka datang ke sana. Kenapa? Karena di bawah itu pasti ada mata air. Walaupun dia so mati, tetap jadi berkat hidupnya. Kita jadi orang benar, walaupun kita udah mati, orang akan ingat kebaikan kita. Orang ingat akan nama kita. Saya bersyukur kalau Tuhan panggil saya mati, setidaknya khotbah-khotbah saya masih tetap bisa berdampak bagi banyak orang. Itu yang saya syukuri. Coba saudara renungkan hari ini, kalau Tuhan panggil engkau besok mati, apa yang sudah engkau lakukan bagi orang? Jangan sampai engkau mati, orang bilang syukur, akhirnya mati juga dia. Bertobat. Sebagai istri jadilah istri yang baik. Sebagai suami jadilah suami yang berdampak. Sebagai orang tua jadilah orang tua yang benar. Sebagai anak jadilah anak yang benar. Amin saudara. Ya, nggak percaya? Coba kita baca satu ayat sebelum kita selesai. Keluaran 15, ini adalah kisah ketika Musa membawa bangsa Israel berangkat dari laut Tiberau. Lalu mereka akan pergi ke padang gurun di Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu, ya, dengan tidak mendapat air. Itu di Keluaran 15 ya ayat 22. 3 hari tidak dapat air. Lalu ketika mereka sampai di Mara, kita tahu bersama di situ ada mata air tapi menjadi pahit air itu. Lalu Musa melemparkan kayu. Tetapi ayat 27 di sana dikatakan, Keluaran 15 ayat 27, baca sama-sama. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Kenapa di sana ada 12 mata air? Karena ada 70 pohon. Karena pohon kurma itu dia berakar ke bawah, dia cari mata air. Waktu akarnya tembus, dia dapat mata air itu bisa keluar lewat akar-akar itu. Kalau hidupmu menjadi seperti pohon kurma, engkau akan bisa menjadi sumber air bagi orang lain. Engkau bisa jadi sumber air bagi keluargamu. Engkau bisa jadi sumber air bagi orang-orang yang sedang kehilangan pengharapan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau dipakai untuk menjadi orang yang menjadi sumber mata air bagi orang lain. Biar Tuhan dapati kita saudara. Salah satu di antaranya. Mari kita naikkan pujian tadi, kau membuatku